Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam memenuhi ujian akhir semester 5 dalam mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh Dr. Mukhrid Siddiqi MAG, maka yang akan dibahas dan yang akan lebih lanjut kita perdalam pada kesempatan kali ini adalah tentang surah Al-Baqarah ayat 102, tentang bagaimana tuduhan kepada Nabi Sulaiman dan kisah dua malaikat. Maka kita sebagai seorang muslim berpegang teguh tentunya yaitu pada Al-Quran dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tentunya kita cara meyakini yang sebenar-benarnya, mempelajari, tentunya mengamalkannya apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Kemudian juga sebagai pedoman kita, karena Al-Quran dzalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu juga pembahasan sihir, karena kita akan di dalam ayat 102 ini tentang pembahasan sihir, tuduhan Nabi kepada Nabi Sulaiman. Akan tetapi pembahasan sihir dalam Al-Quran bukanlah sebuah pembahasan yang sedikit. Terbukti dengan banyaknya penyebutan sihir. Tentunya ini secara umum di dalam Al-Quran, di dalam kisah Nabi-Nabi terdahulu, setidaknya ada 27 surat yang berbicara mengenai sihir. Kemudian maka pada pembahasan kali ini apa saja sih yang akan dibahas? Maka yang pertama mungkin apa kosakata yang perlu kita pelajari lebih dalam, kosakata yang asing yang mungkin jarang kita dengar. Yang kedua, bagaimana munasabah ayat Al-Baqarah 102 dengan ayat 101. Berarti munasabah qoblal ayah, munasabah antara 102 dan 101 sebelum ayat sebelumnya. Kemudian nanti yang ketiga akan dijelaskan bagaimana latar belakang turunnya ayat tersebut, asbabun nuzul, bagaimana ayat ini bisa turun. Kemudian yang keempat, bagaimana tafsir berkenaan 102 ini. Kemudian yang kelima, korelasi ayat dengan kondisi kekinian, aplikasi kekinian. Jadi apakah masih sesuai, kemudian adakah saja materi-materi atau kejadian-kejadian yang bisa dikaitkan dengan ayat Al-Quran ini. Kemudian kita langsung saja ke pembahasan pertama, apa kosakata yang penting untuk kita perdalami, kemudian kosakata asing yang mungkin kita jarang dengar. Yang pertama, asyayatin. Jadi asyayatin di sini yang dimaksud adalah setan-setan, jin dan manusia. Kemudian juga ada wama kafara Sulaiman, Sulaiman tidaklah melakukan sihir. Kemudian yang ketiga, as-sihr, tentu itu adalah segala sesuatu yang samar, sebabnya atau penyamaran dengan tipu daya dan permainan khayalan. Kemudian al-malakain, dua orang laki-laki yang memiliki karisma dan kewibawaan, mereka disebut Harut dan Marut. Kemudian yang kelima, Bibabila. Bibabila di sini adalah sebuah negeri di Irak, tepatnya di kawasan Kufah. Jadi Babilonia adalah kaum Sabi'in, jadi penduduknya itu bernama kaum Sabi'in. Mereka menyembah 7 bintang dan menyebutnya sebagai Tuhan. Kemudian yang keenam, fitnah, ujian dan cobaan tentu. Yang ketujuh, kosakatanya adalah khalaq, bagian dan keberuntungan. Kemudian yang kedelapan adalah masubah, ganjaran dan pahala. Nah, kemudian sebenarnya kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, akan tetapi saya akan bacakan dulu satu ayat dari 102 ini untuk lebih jelasnya, sehingga pendengar juga lebih memahami daripada ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يؤلمان من أحد حتى يقولا
إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Maka mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Kemudian di sini diperjelas bahwa Sulaiman itu tidaklah kafir sebagaimana tuduhan orang-orang musyrik, tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Sulaiman kafir. Sebenarnya Sulaiman itu tidak kafir, tetapi sebaliknya setan-setan itulah adalah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Kemudian padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah fitnah, cobaan bagimu, oleh sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seseorang suami dan istri. Mereka tidak dapat mencelakakan seseorang kemudian dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang menggunakan sihir, maksudnya di sini, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, siapa saja yang menyekutukan Allah, man asyraka billah, dan juga mempercayai bahwa ada tandingan selain Allah dan dia mendatangi dukun dan sebagainya, kemudian mempelajari sihir untuk berbuat jahat seperti sekarang mungkin santet dan sebagainya, maka Allah berjanji bahkan aroma surga tidak akan tercium kepadanya. Bahkan Allah haramkan aroma dan wanginya surga untuknya. Naudzubillah. Maka kita lanjut langsung ke pembahasan yang kedua, munasabah ayat 102 dan ayat sebelumnya. Kemudian di sini kalau kita lihat munasabahnya berkenaan dengan segolongan kaum Yahudi. Jadi yaitu para pendeta dan ulama mereka, robinya, yaitu yang mana mereka membuang Taurat dan berpaling darinya. Maksudnya mereka itu tidak mengamalkan, tidak berpegang teguh lagi, tidak bersandar kepada Taurat mereka. Lantaran kenapa? Lantaran ia menunjukkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka mempraktekkan ajaran-ajaran, kegiatan-kegiatan yang menghalangi dari agama, perbuatan-perbuatan yang dipraktekkan oleh setan-setan. Kemudian yaitu sihir, sulap, dan mantra yang mereka nisbatkan kepada Sulaiman, dan mereka klaim bahwa kerajaan Sulaiman berdiri di atas fondasi hal itu. Ini adalah kebohongan yang mereka bisikan kepada sebagian kaum muslimin yang lantas membenarkan klaim mereka tersebut dan mendustakan tuduhan mereka atas Sulaiman bahwa Sulaiman adalah kafir. Padahal Allah telah jelas di dalam ayat Al-Quran berkenan tadi telah disebutkan bahwa Sulaiman tidaklah kafir. Kemudian Al-Quran menceritakan kepada kita tidak lain agar menjadi peringatan di samping untuk menjelaskan kepada kita tentang kebohongan mereka. Tentunya orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Sulaiman kafir, pendeta dan ulama mereka yang tidak berpegang teguh, bahkan mereka berpaling dan mereka tidak mau menerima kebenaran tentang datangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian bahwa mereka hanya mengikuti hawa nafsu, bahwa Sulaiman mengerjakan sihir dan kebohongan lainnya, menghalangi orang pengamalan agama dan hukum-hukumnya di kalangan kaum Yahudi. Kemudian yang terakhir, mereka mengklaim bahwa Sulaimanlah yang telah mengumpulkan buku-buku sihir dan orang-orang yang memendamnya di bawah singgasananya. Kemudian orang-orang mengeluarkannya lalu menyebarkannya. Itu munasabah daripada 102 dan ayat 101. Kemudian bagaimana sih kita mengetahui latar belakang turunnya ayat tersebut? Kenapa ayat ini turun? Kemudian apa sebab nuzulnya kalau kita bisa sebut? Maka kita ambil referensi dari Tafsir Al-Munir karya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menyebutkan bahwa
Muhammad bin Ishaq berkata, sebagian pendeta Yahudi berkata, tidaklah kalian merasa heran dengan Muhammad. Dia menganggap Sulaiman seorang nabi. Demi Allah, dia tidak lain adalah seorang tukang sihir. Maka Allah menurunkan ayat, wa ma kafara Sulaiman wa taba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Padahal Sulaiman tidaklah kafir, tidak mengerjakan sihir. Begitu juga Imam At-Tabari meriwayatkan dari Syahr bin Hausyab bahwa kaum Yahudi berkata, lihatlah betapa Muhammad mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dia menyebut Nabi Sulaiman adalah kafir, bahwa Nabi Muhammad adalah bukan seorang nabi. Nah, ini bukanlah ia tukang sihir yang dapat mengendari angin. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan. Kemudian dalam kesempatan kali ini kita mengambil tadi yang pertama sudah disinggung, yaitu karyanya Syekh Wahbah Dr. Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir. Kemudian yang kedua saya mengambil dari tafsir kontemporer saat ini, yaitu Tafsir Al-Azhar, karyanya Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka. Maka yang akan dijelaskan di sini tafsirnya berkenan 102 tidak lain dari dua referensi tersebut, yaitu karya Buya Hamka, Tafsir Al-Hazar, kemudian yang kedua Syekh Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir. Kemudian menurut Buya Hamka, firman ayat 102 Al-Baqarah ini yang mana disinggung mereka mengikuti apa yang diceritakan oleh setan-setan tentang kerajaan Sulaiman, padahal tidaklah kafir Sulaiman, akan tetapi setan-setan inilah yang kafir, adalah menjelaskan bahwa setan-setan yang terdapat pada ayat tersebut bukan saja iblis, akan tetapi manusia yang mempunyai perilaku kasar dan membuat berbagai macam dusta, terutama terhadap kesucian Nabi Allah. Mereka yang seperti itulah yang setan dan mereka itulah yang kafir. Lebih lanjut, kemudian Buya Hamka menjelaskan di dalam ayat ini bahwa orang-orang Yahudi telah menuduh Nabi Sulaiman kafir, akan tetapi sebenarnya mereka lah yang kafir, yang menjadi setan-setan yang mengajarkan sihir kepada orang-orang di penduduk di Babilonia, di Irak, dan mengatakan pula bahwa sihir itu adalah pusaka dari Nabi Sulaiman. Sedangkan mengenai dua malaikat yaitu yang ada di Babil, yakni Harut dan Marut, maka Buya Hamka berpendapat bahwa mereka adalah dua orang manusia. Perlu digarisbawahi, dua orang manusia. Beliau lebih cenderung kepada qiraat Ibnu Abbas dan Abu Aswad, yaitu Malikaini, bukan Malakaini, yaitu yang berarti dua orang raja. Kemudian berikutnya beliau menjelaskan bahwa ada dua orang yang dipandang orang sebagai orang solih di negeri Babilonia. Itu namanya Harut dan Marut, sehingga lantaran terkenal solihnya mereka disebut sebagai malaikat. Jadi berbagai macam ilmu mereka ajarkan, akan tetapi siapa yang hendak belajar darinya diberi nasihat terlebih dahulu supaya jangan dipergunakan kepada yang buruk. Yang belajar itu berjanji di hadapan keduanya tidak akan mempergunakan kepada hal yang buruk, akan tetapi setelah mereka keluar dari tempat gurunya, mereka gunakan untuk keburukan, untuk mempergunakan sihir untuk menceraikan antara suami dan istri, kemudian sihir kepada orang lain. Nah, ini yang tidak sesuai dengan tujuan apa yang telah diajarkan. Kemudian dari penjelasan dari Buya Hamka tersebut, para pendengar sekalian, bahwa orang-orang Yahudi ikut menuduh terutamanya, dan beliau juga dituduh menggunakan sihir, akan tetapi yang dapat terpengaruh oleh sihir hanyalah orang-orang yang lemah jiwanya. Ingat, ini juga bisa digunakan di masa sekarang. Orang yang terpengaruh oleh sihir adalah hanyalah orang-orang yang lemah jiwanya, atau yang percaya bahwa ada lagi sesuatu yang memberi mudarat di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang telah terjadi kepada kita, kepada seluruh makhluk, kepada seluruh alam semesta, terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Kemudian referensi yang kedua yang diambil dari Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, beliau berpendapat bahwa ayat 102 ini
sama menjelaskan tentang kaum Yahudi pada masa kerajaan Sulaiman yang tidak mau menerima kitab Taurat, yaitu pada masa ini kitab Taurat. Bahkan sebaliknya, mereka mengikuti para pendeta mereka yang telah meninggalkan Taurat, dirubah, diganti untuk kepentingan mereka, yaitu mereka mengikuti sihir dan yang diajarkan kepada setan-setan, mencuri berita dari langit, kemudian menambah berita itu dengan kedustaan-kedustaan, lalu disampaikan dan diajarkannya pada dukun dan yang lantas mengajarkan kepada orang lain. Kemudian Syekh Wahbah juga menjelaskan bahwa Allah membatah tuduhan orang-orang tadi yang menuduh Nabi Sulaiman dan tidak mengerjakan sihir. Jadi Allah membantah bahwa Nabi Sulaiman tidak mengerjakan sihir. Kemudian lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa mereka mengerjakan sihir kepada orang-orang di Babilonia, termaksud kepada Harut dan Marut, yaitu manusia yang taat, dan orang-orang menyebut mereka malaikat. Jadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Jadi malikaini, sebagian riwayat malakaini, ada yang mengatakan dua orang raja, ada yang mengatakan dua orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang menyebutnya malaikat. Kemudian menurut Wahbah Syahzuhaili, yang dimaksud dengan kata malika ini pada ayat tersebut berarti dua orang raja tadi, perbedaan pendapat. Kemudian beliau menjelaskan bahwa dua malaikat ini yakni Harut dan Marut mengajari manusia sihir dengan baik, dengan teknik yang berbeda dengan apa yang biasa diajarkan oleh setan-setan pada masa itu. Ini dilakukannya agar mereka dapat membedakan mana yang sihir, mana yang hak, mana yang batil. Serta mereka tahu bahwa tukang sihir yang mengaku dirinya sebagai nabi, sebenarnya mereka adalah ahli sihir, bukan nabi. Dan kedua orang tersebut yakni Harut dan Marut mempelajari sihir melalui ilham, tanpa ada guru yang mengajarinya. Dan inilah yang dimaksud dengan al-inzal, yakni penurunan yang disebutkan dalam ayat 102. Apa yang diturunkan kepada mereka adalah sejenis sihir, tetapi bukan sihir itu sendiri. Karena kalau sihir itu sendiri jelas itu adalah syirik, kemudian juga itu adalah keharaman yang Allah haramkan. Kemudian maka kesimpulannya dari Syekh Wahbah, jadi sihir ini melalui tabiatnya atau dengan potensi sendirinya sebenarnya tidak dapat memberikan efek. Tidak akan terjadi mudarat darinya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sihir tidak lebih sekedar sebab lahiriah semata. Apabila seseorang mengalami mudarat akibat suatu perbuatan tukang sihir, kalau sekarang santet, dukun dan sebagainya, hal itu tetap terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sihir tidak lebih dari sekedar sarana atau sebab yang ada kalanya bisa memberikan mudarat. Apabila Allah menghendaki, jadilah Allah yang mengadakan akibat ketika terjadi sebabnya. Begitu juga yang terjadi ketika di masa-masa sebelum Rasulullah SAW wafat, bagaimana beliau disihir sehingga turunlah ayat surat Al-Ikhlas dan juga surat Al-Falaq, dan begitu juga surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq yang salah satu asbabun nuzulnya juga berkenan dengan baginda Nabi Muhammad SAW disihir. Kemudian maka siapapun yang mempelajari sihir, para pendengar sekalian, dan mengajarkannya, berarti ia telah mempelajari sesuatu yang memberi mudarat pada dirinya dan tidak bermanfaat. Sebab sihir adalah sarana untuk mendatangkan mudarat kepada orang lain, juga karena ia bermaksud jahat sehingga orang lain pun membencinya. Allah Azza wa Jalla akan menghukumnya di akhirat karena ia mendatangkan mudarat kepada orang lain dan merusak maslahat. Setiap orang akan dibalas setimpal dengan perbuatannya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah akan membalas apa yang telah mereka perbuat, apa yang telah mereka kerjakan. Dan pembahasan yang terakhir, pendengar sekalian, adalah kontekstualisasi ayat dengan kondisi kekinian. Maka ada beberapa hikmah atau ibrah yang bisa kita ambil di dalam kondisi sekarang. Yang pertama adalah fenomena dukun santet. Fenomena dukun santet. Jadi dukun santet merupakan sebuah fenomena yang tidak asing didengar oleh kita, karena sekarang banyak dukun-dukun, bahkan orang tidak suka langsung datang ke dukun untuk menyantet seseorang, kemudian membuat mudarat dan sebagainya. Maka oleh umumnya warga Indonesia ya, karena oleh umumnya warga Indonesia. Karena kalau di luar kita tidak tahu mengenal, mungkin ada juga, tetapi lebih umumnya kita kenal dengan dukun santet di Indonesia. Dan terutama masyarakat Jawa.
banyaknya di Jawa pada khususnya. Kehadiran mereka seolah-olah sudah menjadi hal yang lumrah bagi sebagian masyarakat tertentu. Terlebih lagi pembicaraan hal-hal yang berbau mistis kerap sudah menjadi sebuah konsumsi setiap hari. Kita dibayang-bayangi takhayul, dibayang-bayangi mistis, kalau tidak berbuat begini akan didatangi seperti ini. Nah, bahkan kehadiran media sosial di dunia modern saat ini tidak menafikan pembahasan dan menghilangkan kepercayaan warganet terhadap hal-hal demikian. Nah, dukun santet misalnya dapat diartikan sebagai seorang dukun yang memiliki kemampuan menggunakan sihir terhadap manusia, sebagaimana kita lihat referensi dari KBBI yang dapat dikategorikan sebagai pelaku sihir di era sekarang. Kemudian perbuatan dukun santet yang banyak dapat melibatkan kalangan jin dan setan beserta adanya unsur mencelakai orang di dalamnya. Lebih-lebih dukun santet tersebut seringkali melakukan perbuatan yang menyalahi syariat Islam sebagai transaksi mereka kepada kalangan jin dan setan. Maka perbuatan ini telah disinggung oleh Allah di dalam tadi ayat 102 yang bagaimana wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, di dalam surah Al-Jin telah dijelaskan. Kemudian juga yang bagaimana di dalam hadis Nabi Rasulullah telah menjelaskan bahwa barang siapa yang mendatangi seorang dukun, man ata kahinan atau peramal, kemudian membenarkan, jadi fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafar, maka apabila ada seorang yang datang kepada dukun santet, siapapun orangnya, kemudian dia tahu, kemudian dia membenarkan, begitu juga ada ramalan akan terjadi pada tahun 2020. Kalau kemarin kejadiannya 2012, kemudian ada berita lagi yang terbaru 2002 akan terjadi kiamat dan sebagainya. Ini kan ramalan. Kemudian dia percaya fasaddaqahu bima yaqulu, maka faqad kafar, maka ia telah kafir. Maka kita harus hati-hati para pendengar sekalian, jangan sampai kita percaya kepada ramalan-ramalan dan juga apa yang dikatakan oleh sihir, karena hukumnya adalah menurut jumhur ulama mempelajari atau bahkan mempercayainya adalah haram, yang mana akan berlaku hukuman keberhakan untuk dapat dibunuh bagi beberapa pendapat selain mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, fenomena pawang hujan. Nah, pawang hujan sering terjadi. Kemarin kalau misalkan ada acara penting di suatu negara ini, nauzubillah, atau acara balap motor GP dan sebagainya, dipakai pawang hujan, bola pawang hujan, nauzubillah. Padahal ini sama saja adalah sihir. Cara kerja pawang hujan yang hanya diketahui oleh mereka, kita nggak tahu cara kerjanya bagaimana, tapi hanya diketahui oleh pawang hujan itu sendiri. Nah, maka jenis sihir ini berupa takhiyil atau sebuah rekayasa, khayalan dengan cara yang mereka buat. Sebab apabila melihat dari segi syariat Islam berupa Al-Quran, hujan merupakan suatu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, sebarkan sesuai dengan kehendaknya. Maka Allah mengatakan di dalam surah Al-Furqan ayat 48, wa huwallazi arsala riyaha busyran baina yadayya rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Sudah jelas. Maka juga tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah fenomena suwuk. Suwuk berasal dari bahasa Jawa yang berarti pengobatan tradisional dengan menggunakan mantra dan rapalan doa-doa dari dukun yang diletakkan pada air putih. Beda pada pendengar sekalian, air putih yang dibacakan dengan syariat yang anjuran oleh para nabi seperti Al-Ikhlas, Al-Fatihah 7 kali, ini beda dengan mantra-mantra yang emang khusus dibacakan kepada air putih. Ini tentu saja menyalahi syariat Islam yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari itu, penisbatan suwuk seringkali terjadi kepada orang-orang yang tentunya memiliki keistimewaan sendiri, bahkan terhadap seorang kiai sekalipun. Meski demikian, peninjauan makna sihir kepada suwuk dapat dilihat dari beberapa hal. Kemudian juga berbeda dengan penisbatan suwuk kepada orang tertentu. Penyematan suwuk kepada sosok kiai dapat dimungkinkan sebab pengobatan yang dilakukannya tampak samar dan di luar nalar, kemudian tiba-tiba sembuh. Tapi nanti perlu dibedakan, nih jangan sampai kita salah paham, perlu dibedakan.
bahwa sumber yang dihasilkan olehnya murni akibat kesolehan yang dimiliki. Ini jelas kalau dia emang soleh, kemudian dia emang begitu dekat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini benar-benar murni dari kesolehannya. Kemudian selanjutnya yaitu sehingga pengobatan-pengobatan mujarab yang timbul dari sosok kiai dapat dikategorikan sebagai sebuah karamah dan anugerah dari Allah atas izinnya. Hal tersebut selaras dengan penyematan Imam Al-Haramain terkait perbedaan antara sihir dan karamah, yang mengajarkan bahwa sihir hanya akan timbul atau tampak dari seseorang yang fasik, sedangkan karamah akan timbul dari orang-orang yang soleh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya dari kesempatan kali ini adalah bahwa makna sihir dalam Al-Quran dapat diartikan sebagai tipuan, khayalan, atau manipulasi. Maka Buya Hamka dan Prof. Syekh Wahbah Al-Zuhaili bahwa selalu berkaitan tentang bagaimana sihir itu mengelabui, memikat, mempengaruhi orang lain dengan media-media tertentu atau mantra. Kemudian dalam kontekstualisasinya bisa kita sebut ada 3 tadi kontekstual. Jadi kita bisa ambil ibrah, hikmah, kita dan kontekstualisasi dengan kontemporer sekarang ada 3, dukun santet. Kemudian yang kedua pawang hujan, dan yang ketiga adalah fenomena suuk, yang mantra-mantra atau doa-doa selain daripada bimbingan atau yang sudah dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang bisa disampaikan bisa menambah ilmu, kemudian yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kesalahannya berarti dari saya sendiri dan harus lebih banyak belajar lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.